Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Mbak Syera di acara Sekolah Minggu GKJ Ngesrep. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan ceria ya. Tetap di rumah aja, gak usah kemana-mana, dan tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang iman yang menyelamatkan. Nanti adik-adik bisa baca dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Nah, sebelum kita mulai acara sekolah minggu kita, Mbak Syera mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu pujian, Yesus itulah penolongku. Bisa semua ya? Kita nyanyi sama-sama yuk. Adik-adik, kita tadi sudah sama-sama bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab dan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas perlindungan-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu sampai hari ini selalu dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya berkati kami sehingga kami pada hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan dan cerita Alkitab dengan baik. Tuhan berkati sehingga kami bisa menjadi anak-anak terang Tuhan. Tuhan juga kiranya mau memberkati teman-teman kami. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, dan jika ada yang dalam perjalanan, Tuhan jagai selalu. Berkati supaya kami selalu dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tadi kita sudah nyanyi bersama-sama, kita juga sudah berdoa. Nah, sekarang adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan dan cerita Alkitab. Nah, dari Markus 5 ayat 21 sampai 43 itu ada cerita mengenai Yesus yang membangkitkan anak Yairus. Nah, Yairus itu siapa sih? Terus anaknya kenapa ya? Kenapa sampai Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus? Karena apa Tuhan Yesus bisa membangkitkan anak Yairus? Nah, adik-adik, yuk kita simak bersama-sama cerita mengenai Yesus membangkitkan anak Yairus. Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus.
Pak Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Suatu hari, Pak Yairus dan Ibu Yairus sedang sedih karena anak perempuannya sedang sakit. Anak Yairus yang sedang sakit itu berumur 12 tahun. Pak Yairus mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang melewati kotanya. Lalu berlarilah Pak Yairus untuk mencari Tuhan Yesus. Pak Yairus memohon kepada Tuhan Yesus agar datang ke rumahnya. Tuhan Yesus berkata kepada Pak Yairus, "Jangan takut. Percaya saja." Lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke rumah Pak Yairus. Ketika tiba di rumah Pak Yairus, banyak orang yang menangis dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang membuat ribut itu agar keluar. Masuklah Tuhan Yesus dengan Pak Yairus, Bu Yairus, Yohanes, Petrus, dan Yakobus ke kamar anak itu. Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Talita kum," artinya, "Bangunlah." Akhirnya, anak itu bangun dan bangkit berdiri. Pak Yairus dan Bu Yairus sangat bersuka cita karena anaknya telah sembuh dari sakit. Nah, adik-adik, itu tadi sudah kita simak dan dengarkan bersama-sama cerita tentang Tuhan Yesus yang membangkitkan anak Yairus. Bagus sekali ya ceritanya ya. Nah, adik-adik di rumah, siapa yang pernah sakit? Pasti ada ya. Nah, kalau kita lagi sakit, itu siapa yang mengobati? Iya, ada papa, ada mama, ada pak dokter ya. Banyak ya yang mengobati kita kalau kita sakit. Nah, kenapa? Karena papa sama mama ingin anak-anaknya selalu sehat ya, nggak sakit lagi. Nah, jadi ketika adik-adik sakit, pasti mama dan papa akan merawat. Nah, kalau papa dan mama ternyata sudah merawat tapi masih sakit, adik-adik akan dibawa ke dokter. Nah, di dokter diperiksa supaya sakitnya adik-adik segera sembuh kembali. Sama seperti Yairus ini adik-adik. Yairus punya anak yang sakit keras dan hampir meninggal. Nah, jadi Yairus ini sangat sayang sekali sama anaknya ya. Tadi seperti ceritanya itu. Jadi dia percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anaknya ya. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya Yairus tuh tadi orang-orang bilangnya anaknya sudah mati. Nah, tapi Yairus percaya bahwa Tuhan Yesus tetap bisa menyembuhkan anaknya. Akhirnya oleh imannya Tuhan Yesus menyembuhkan anak Yairus. Jadi sesuai dengan tema kita pada minggu ini, iman yang menyelamatkan. Adik-adik juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu memelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus itu menyembuhkan kita ketika kita sakit. Dan Tuhan Yesus itu yang selalu memberi berkat kepada kita setiap hari. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya kepada Yesus dalam segala hal ya. Jadi kita perlu berserah dan merendahkan diri kepada Tuhan Yesus.
Nah, adik-adik gimana? Menarik ya cerita Alkitab kita dan pembelajaran kita pada sekolah minggu hari ini. Semoga adik-adik semuanya yang lagi sakit, Kak Syera doain semoga cepat sembuh. Yang sehat, jaga kesehatan selalu. Oke? Ya adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, kita berdoa bersama-sama yuk. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua berkat-Mu, atas cerita Alkitab yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Berkati kami sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu percaya akan semua berkat-berkat dan perlindungan dari Tuhan kepada kami. Walaupun di luar banyak sekali virus-virus, tetapi kami yakin Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang selalu menjagai kami dan membuat kami sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang hari ini belum dapat mengikuti sekolah minggu, supaya besok minggu bisa kembali bersama-sama untuk mengikuti sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, itu tadi sekolah minggu kita pada hari ini. Terima kasih karena sudah mengikuti sekolah minggu dengan baik ya. Kita ketemu lagi di sekolah minggu depan. Tetap jaga protokol kesehatan dan di rumah saja ya. Terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati. Shalom.